Oke, saya lanjutkan lagi ya. Tadi saya bilang terkait dengan culture itu penting karena berkaitan dengan perubahan gitu ya. Mudahnya bagi perusahaan itu untuk berubah. Lalu yang terakhir adalah bagaimana kita mengalokasikan resources sumber daya yang ada. Yaitu kadang-kadang seseorang itu nanti akan bertugas, bisa jadi dia mempunyai tugas tambahan di luar tugas rutin, begitu kita akan mengimplementasikan strategi. Lalu tahap yang berikutnya adalah evaluasi. Bagaimana kita melakukan evaluasi? Apakah strategi ini sudah berjalan gitu ya, sesuai dengan harapan? Sebetulnya kita akan melakukan ini lagi, review internal dan eksternal. Seperti kita melihat lagi kondisi, apakah kondisi internal dan eksternal itu masih sesuai waktu kita implementasikan, apakah sudah berubah. Sebentar ada interupsi lagi. Bentar ya. Jadi kita review ulang lagi, apakah kondisi internal dan eksternal yang kita hadapi saat ini itu ada perubahan. Bagaimana kita mengukurnya? Kita ukur juga dengan pembanding gitu ya, pembandingnya dengan performance measurement. Jadi ukur apakah dengan industri, apakah kinerja kita lebih bagus, apakah kinerja kita lebih buruk gitu. Bisa juga dengan perusahaan yang sejenis, jadi selain industri bisa juga membandingkan dengan perusahaan pesaing gitu. Apakah kita lebih bagus dari pesaing? Bisa juga mengukur dari kinerja kita sendiri. Apakah kinerja kita tahun ini dengan strategi baru ini akan lebih bagus dibandingkan dengan kinerja kita sebelumnya. Kalau ini kriteria-kriteria ini sudah kita temukan, maka kita lakukan tindakan koreksi. Koreksi berarti beberapa hal harus diperbaiki sesuai dengan evaluasi kita. Nah, manajemen strategi ini sebetulnya juga dalam upaya kita memperoleh keunggulan kompetitif. Apa yang dimaksud dengan keunggulan kompetitif? Secara sederhana, penjelasannya adalah bahwa keunggulan kompetitif atau competitive advantage adalah apapun yang perusahaan bisa lakukan yang lebih baik dibandingkan dengan pesaing. Itulah yang menjadi keunggulan kompetitif. Misalnya begini, ada perusahaan yang memiliki hak paten atas temuan dia tertentu gitu ya, hasil riset tertentu, dan itu bisa jadi menjadi keunggulan kompetitif dia. Lalu perusahaan juga misalnya mempunyai hak tambang di lokasi tertentu dan itu bisa menjadi keunggulan kompetitif dari dia. Jadi apapun yang dimiliki perusahaan yang sifatnya lebih yang bisa dilakukan, apapun yang dilakukan perusahaan lebih baik dibandingkan dengan pesaing, itu akan menjadi keunggulan kompetitif. Ada yang bisa kasih contoh? Misalnya gitu ya, di perusahaannya existing, perusahaannya saat ini, apa sih keunggulan kompetitif dari perusahaan Anda gitu dibandingkan dengan perusahaan lain? Bu Maya? Bu Maya kan di Inaba tuh. Bisa kasih gambaran nggak apa sih keunggulan kompetitif Inaba misalnya dibandingkan dengan universitas lain?
Kalau menurut saya pribadi sih Pak, keunggulan kompetitif Inaba itu dari waktu belajarnya yang fleksibel ya Pak. Terus kan dibandingkan dengan universitas lain untuk kelas karyawannya sendiri, waktunya betul-betul memudahkan karyawan untuk melaksanakan perkuliahan sambil bekerja. Lalu dari situ, dari sisi ekonomisnya juga Inama lebih terjangkau di kalangan mahasiswa, terutama yang sambil bekerja itu, Pak. Iya. Iya. Saya setuju ada beberapa poin tuh memang masalah fleksibel. Saya juga merasa sih sebetulnya dengan si akad ini sebetulnya agak ini loh, agak membantu gitu ya, agak dibandingkan dengan kampus lain itu belum tentu siap gitu ya dengan daring seperti ini. Jadi kadang-kadang kejadian-kejadian kayak tadi itu masalah user, masalah ini kita mau pakai aplikasi apa itu masih sering terjadi. Nah, nanti sebetulnya ada ukuran-ukurannya ya mengenai competitive advantage. Nah, ini kemarin saya contohkan sebetulnya apa sih keunggulan Gojek sama ojek biasa gitu ya. Banyak keunggulan kompetitifnya antara Gojek dengan ojek. Nah, ini by definisi sebetulnya siapa aja yang bisa kita sebut dengan strategis. Strategis itu adalah orang-orang sebetulnya yang paling bertanggung jawab untuk kegagalan atau kesuksesan dari organisasi. Siapapun itu sebetulnya. Jadi bisa dia pemilik, bisa dia CEO, sepanjang dia paling bertanggung jawab atas kesuksesan atau kegagalan dari organisasi. Misalnya begini, di perusahaan Honda, yang saya tahu itu ada satu orang yang mungkin ininya nggak terlalu banyak gitu ya. Kalau kerja operasionalnya nggak terlalu banyak, tapi dia adalah chief strategis. Jadi dia aktivitasnya setiap hari itu cuma mencari informasi, baca koran, lihat dari internet gitu ya, apa ininya, berita-berita baru, update-update baru, dan itu nanti dia akan merumuskan sebetulnya strategi apa nih yang cocok buat Honda dalam kondisi saat ini. Ada pertanyaan sampai sini? Bu Iis, Mas Handi, Mas Hafid, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Nah ini strategis ini bisa CEO atau managing director. Ini mirip-mirip sebetulnya. Ini dirut, ini pemilik, business owner. Ini pun strategis karena dia akan menentukan bisnisnya akan jadi seperti apa. Nah, tadi kan tahap-tahapannya kita masuk kembali ke formulasi. Formulasi itu pertama adalah kita menyusun visi, misi. Nanti ada long term objective gitu. Strategi itu sebetulnya adalah untuk mencapai long term objective. Cara apa yang harus kita lakukan untuk mencapai long term objective. Dimulai dengan visi. Jadi di sesi kedua tuh saya ada kasih gambaran seperti contohnya dari ini ya, dari Buya Hamka gitu kan. Di Buya Hamka kan pernah menyebut seperti itu. Kalau memang kerja ya cuma apa namanya, kalau makannya cuma makan, sebetulnya binatang pun makan gitu. Tapi pertanyaannya adalah kita ingin menjadi apa? Itu visi. What do we want to become? Kita ingin menjadi apa? Visi ini bagusnya, lalu next step-nya adalah misi. Misi itu lebih menjelaskan apa bisnis kita. Ya, jadi dia mengidentifikasi operasi perusahaan, target market yang dituju, lalu apa bisnis kita. Ini contoh, ini salah satu bank unggulan di Indonesia, BCA. Visinya adalah bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Misinya membangun institusi unggul dan bla 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 gitu. Lalu ada tadi berikutnya adalah kita menentukan peluang dan ancaman eksternal. Ini untuk peluang dan ancaman eksternal kita bisa pakai beberapa tren.
analisis. Karena semuanya ini adalah sifatnya di luar kendali organisasi. Dan sifatnya ada yang makro, ada yang mikro. Kalau yang makro, misalnya kita bisa pakai ini pastel. Ada beberapa ini sih sebetulnya, tapi yang sederhana itu pastel. Kita melihat dari sisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, sama legal. Mikro, dari sisi mikro kita melihat dari supplier kita, dari buyer, pengganti, dan adanya pesaing-pesaing baru yang masuk. Ini semua sifatnya di luar kendali organisasi untuk peluang dan ancaman eksternal. Jadi kalau kita bicara peluang dan ancaman eksternal, kalau ada peluang, kita mengambil manfaat keuntungan dari eksternal, dari keunggulan eksternal, kesempatan di sisi eksternal. Misalnya tadi untuk lingkungan kampus gitu ya. Ada opportunities apa misalnya untuk lingkungan kampus? Misalnya tadi seperti disebutkan Bu Maya gitu kan, kalau misalnya ada peluang, ada kelas karyawan yang menuntut fleksibel, waktu kerja yang fleksibel. Itu kan sebetulnya pasar atau opportunities yang terbuka gitu ya bagi Inaba. Yang kedua adalah ancaman dari sisi eksternal. Sisi eksternal misalnya tadi, sisi eksternal ada macam-macam, bisa kita lihat kan dari sisi makro, dari sisi mikro. Misalnya begini, dari sisi eksternal perekonomian saat ini kondisinya kurang baik, gitu ya. Seperti kita ketahui kondisinya saat ini bahwa Indonesia pun saat ini sudah masuk ke apa namanya ya, udah kategori negara yang balik lagi tuh ke bukan menengah ke atas, tapi sudah balik lagi ke menengah ke bawah gitu. Kalau dilihat dari PDRB dan lain-lain. Dan itu berarti kan memang kondisi ekonomi itu berarti ancaman dari sisi ekonomi. Lalu internal, kalau internal ini semuanya controllable. Semuanya ada di internal perusahaan dan ini yang bisa kita pengaruhi. Kalau sisi eksternal kita tidak bisa mempengaruhi. Jadi aktivitas apa yang dilakukan dengan baik atau buruk gitu ya dalam aktivitas sehari-hari. Lalu bandingkan juga dengan kompetitor. Misalnya sederhana aja, misalnya Mas Hafid gitu. Mas Hafid bisa bandingkan nggak misalnya dari kondisi perusahaannya saat ini kalau dibandingkan dengan pesaing gitu ya, apa yang bagus atau yang belum bagus gitu, Mas Hafid atau Mas Handi juga boleh, silakan. Ada nggak aktivitas bisnis perusahaannya sekarang ini yang kira-kira lebih bagus atau lebih buruk gitu dibanding pesaing? Ada, Pak. Jadi biasanya kita membandingkan dari kualitas produknya, terus strategi pemasarannya seperti apa, dan kita juga cek dalam segi harganya juga sih, Pak. Ya. Sebenarnya kan itu bisa dirunut ya, kelemahannya itu di mana gitu. Kalau memang dia lebih rendah atau lebih baik gitu ya, kita ada keunggulan apa. Semua itu masih dalam kendali organisasi. Nah, biasanya internal ini kita melihatnya dari beberapa fungsional. Tadi seperti disebutkan Mas Handi ya, bahwa itu kita bisa lihat dari sisi marketing, dari sisi finance, dari sisi production, maupun dari R&D, maupun dari sistem, information system yang kita miliki. Inaba itu sebetulnya kalau menurut saya untuk ukuran kampus sebetulnya bagus. Punya information system yang baik gitu ya, yang semua data itu tidak manual lagi gitu dengan si akad itu. Kita juga lihat dari sisi manajemen, bisa lihat dari sisi marketing, bisa lihat dari sisi finance atau accounting.
ini ada kajiannya. Jadi tiap unit harus melakukan kajian. Nah, ini internal faktor. Bagaimana kita mengakses, bagaimana kita menilai internal faktor itu? Kita bisa menggunakan rasio keuangan, bisa menggunakan kinerja, ukuran kinerja, rata-rata industri, atau kita melakukan survei. Kalau survei berarti kita meminta pendapat dari customer, gitu ya. Ini bagaimana kita melihat kekuatan, mengakses kekuatan dan kelemahan dari sisi internal. Oke, berikutnya adalah tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang ini biasanya long term objektif, biasanya lebih dari 1 tahun. Semuanya harus challenging, measurable atau terukur, konsisten, wajar gitu ya, reasonable dan clear, jelas. Nah, adalah apa yang ingin dicapai organisasi dalam misi, dalam mengejar misi perusahaan, misinya. Ini manfaat. Lalu, nah ini strategi. Strategi itu, yang dimaksud dengan strategi itu by definisi adalah cara, the means by which long term objective, bagaimana caranya untuk mencapai tujuan jangka panjang. Cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dia bisa bersifat ekspansi, bisa sifatnya diversifikasi, itu di sesi 2 saya jelaskan. Lalu ada sesudah tujuan jangka panjang ada anual, tahunan, tujuan tahunan atau annual objektif. Tujuan tahunan ini biasanya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan pro forma, bukan pro forma, proyeksi laporan keuangan. Biasanya perusahaan sudah punya proyeksi tahun ini dia ingin tumbuh berapa, dan itu diturunkan mulai dari visi, misi sampai tahunan, long term, tujuan jangka panjang dan annual objektif. Lalu berikutnya adalah kebijakan. Ini adalah turunan guidelines atau aturan atau prosedur yang disusun untuk mendukung pencapaian dari tujuan. Jadi sebetulnya kita menyelesaikan sampai ini. Sampai chapter 9. Kalau dari buku David. Apa yang penting dari manajemen strategi? Yang penting adalah salah satu faktor utamanya adalah komunikasi. Adalah komunikasi. Komunikasi yang baik akan menciptakan pemahaman yang baik, deeper atau improve understanding. Komunikasinya bisa bersifat dialog atau bersifat partisipasi. Understanding dari pendapat orang lain, gitu ya. Apa yang ingin direncanakan perusahaan. Dengan demikian kita akan memperoleh komitmen. Komitmen bagi apa yang ingin dicapai, bagaimana strateginya, dan komitmen untuk bekerja untuk mencapai strategi itu. Baru adalah untuk mencapai hasil atau result. Ini beberapa alasan. Memang beberapa organisasi itu kadang-kadang tidak memiliki perencanaan strategis karena pertama tidak memahami step-stepnya atau struktur dari perencanaan strategis. Lalu biasa bekerja firefighting. Firefighting ini semacam pemadam kebakaran gitu ya. Jadi kalau ada masalah di sini diselesaikan, ada masalah di situ baru diselesaikan. Merasa ini hanya membuang-buang waktu, terlalu mahal gitu. Dan merasa sudah sukses. Banyak perusahaan yang tidak menyadari ini. Nah, sebetulnya sukses atau tidaknya itu memang karena punya keunggulan kompetitif, dan kedua kalau menurut ahli-ahli strategi itu juga adalah masalah dari positioning. Sebentar.
Ada interupsi. Ada pertanyaan sampai sini. Itu sebetulnya baru esensi strategi. Di sesi 2, saya lanjutkan di sesi 2, kita masuk ke penjelasan mengenai tujuan jangka panjang dan itu ya dari tahap-tahap formulasi. Tujuan jangka panjang biasanya bersifat 2-5 tahun. 2-5 tahun, lebih dari 1 tahun, lebih dari 1 tahun. Sifatnya bisa 2 macam, ada finansial objektif dan ada strategic objektif. Finansial objektif biasanya digambarkan dengan laba yang lebih tinggi atau pengembalian investasi lebih besar gitu. Sementara secara strategis misalnya adalah memperluas pangsa pasar gitu. Kita bisa mensimulasikan karena kedua tujuan ini memiliki trade-off. Biasanya memiliki trade-off. Kalau kita mempunyai finansial objektif bisa berdampak pada strategic objektif. Contoh sederhananya begini. Kalau kita hanya finansial objektif, kita bisa mengurangi pabrik, misalnya kita di perusahaan kita mempunyai pabrik untuk produksi. Kalau hanya target laba, kita bisa melepaskan pabrik dan secara otomatis laba perusahaan mungkin akan meningkat. Tapi secara strategik hal ini merugikan gitu ya. Jadi harus dilihat dari 2 sisi. Nah, ini contoh yang saya sampaikan kemarin. Ini adalah dari sisi tujuan strategik, dari sisi finansial objektif. Ini seluruhnya long term objektif. Perusahaan ini mempunyai visi, mempunyai misi. Lalu ini adalah strategi. Indikatornya ada indikator finansial karena ini long term, jadi misalnya antara 2019 sampai 2024. Strategiknya ada di sini. Sampai 2024 strategiknya ini. Misalnya memperluas market share untuk A, untuk B, untuk beberapa produk. Ini gambaran tujuan jangka panjang. Tingkatan strategi itu biasanya kalau di perusahaan besar karena ada divisi gitu ya, ada divisi. Tapi kalau di perusahaan yang lebih kecil biasanya karena tidak ada divisi gitu, jadi tingkat bawah juga banyak terlibat di level operasional. Nah, ini ada tipe-tipe strategi. Pertama adalah integrasi. Integrasi itu sendiri bisa vertikal, bisa horizontal. Vertikal sendiri bisa ke depan atau forward integration atau backward integration. Forward ini misalnya kemana? Saya terus dulu dengan horizontal. Horizontal ini misalnya terkait dengan pesaing. Gambarannya adalah seperti ini. Ini adalah horizontal. Dan kita bisa melakukan integrasi dengan kompetitor. Karena kompetitor terlalu mengganggu, bukan nggak mungkin kita melakukan integrasi gitu. Misalnya dengan melakukan akuisisi atau melakukan joint venture, melakukan kerjasama gitu dengan kompetitor. Sementara dari sisi vertikal bisa backward, ini integrasi dengan supplier atau produsen, sementara forward ke retailer atau wholesaler. Jadi kita misalnya bisa memutuskan apakah kita perlu mempunyai distributor sendiri atau kita tetap menggunakan distributor pihak ketiga gitu. Atau pihak ketiganya yang kita ambil alih atau akuisisi. Ini contoh-contohnya, guidelines-nya untuk integrasi. Lalu adalah strategi intensif. Strategi intensif ini bisa bersifat penetrasi pasar, pengembangan pasar atau market development, dan pengembangan produk.
Penetrasi pasar berarti pasarnya existing. Pasarnya adalah yang sudah ada saat ini. Upaya pemasarannya yang lebih diperbesar. Kalau pengembangan pasar atau market development berarti kita mencari wilayah geografis baru untuk pemasaran produk. Atau kita membuat produk development, melakukan perubahan produk untuk meningkatkan pangsa pasar. Nah, ini ada matriks dari Ansoff gitu ya, yang bisa dipergunakan juga acuannya. Kalau marketnya existing, jadi pasar yang kita tuju adalah pasar yang sama, produknya produk yang sama, berarti strateginya adalah melakukan penetrasi pasar. Kalau produknya, marketnya juga existing, produknya produk baru, berarti ini kita melakukan strategi product development. Kalau dia pasarnya kita menuju pasar baru, produknya existing, berarti kita menggunakan strategi market development atau pengembangan pasar. Tapi kalau marketnya baru, produknya baru, itu berarti kita melakukan diversifikasi. Tadi disebutkan bahwa kalau produknya baru dan marketnya baru, kita melakukan diversifikasi. Diversifikasi sendiri, strateginya ini bisa diversifikasi yang berkaitan atau tidak berkaitan. Berkaitan berarti dalam industri yang sama, pengembangan market dengan industri yang sama, sementara atau pengembangan usaha dengan industri yang sama. Misalnya tadi kalau ada industri angkutan, mungkin kita bisa melakukan diversifikasi dengan jasa perhotelan atau itu kan berarti dalam industri pariwisata yang sama gitu ya, dalam industri yang sama. Jadi kalau jasa angkutan mungkin dia akan melakukan diversifikasi dengan perhotelan, bisnisnya berbeda tapi itu industrinya sama. Tapi ada juga diversifikasi yang tidak berkaitan industrinya. Yang paling ekstrim gambarannya adalah misalnya antara perusahaan real estate atau konstruksi dengan ini ya, dengan retailer. Sebetulnya kalau itu paling gampang contohnya developer perumahan itu sering mempunyai retailer, mempunyai pasar gitu ya, mempunyai mall misalnya di Kelapa Gading, di Sumarekon. Di industrinya itu berbeda. Yang satu ini adalah mall, mereka mengelola pasar, market gitu, dan di satu sisi mereka menjual perumahan. Sebetulnya industrinya tidak berkaitan, tapi biasanya karena ada manfaat dari sisi keuangan. Nah ini nih, contoh ini adalah industri yang related, diversifikasi yang related. Angkasa Pura 2 juga dia selain mengelola bandara, Angkasa Pura juga mempunyai hotel. Yang unrelated misalnya ini adalah sudah konglomerasi, Jarum Group ini semuanya nyaris tidak memiliki kaitan. Jadi dari bisnis utamanya adalah pabrik rokok, dia juga punya perbankan, punya elektronik, gitu ya. Mulai punya perkebunan, ini udah lebih ke konglomerasi. Yang terakhir adalah defensif. Ini lebih cenderung untuk bertahan. Nah, ada beberapa acuan misalnya dari Michael Porter. Gitu. Michael Porter juga punya generic strategi. Jadi dia membagi apakah perusahaan itu memiliki keunggulan dari cost leadership atau dia melakukan diferensiasi, bukan keunggulan, maksudnya dia menyasar market yang memiliki keunggulan dari sisi biaya atau melakukan diferensiasi atau dia melakukan fokus dengan target market tertentu, apakah marketnya besar atau kecil. Ada cost leadership misalnya untuk large ini, marketnya besar, biaya murah, itu biasanya perdagangan kelontong, itu paling mudah. Karena kelontong itu barangnya harganya semuanya nyaris sama. Gitu ya. Nyaris sama, tapi marketnya besar.
Dan berarti siapa yang bisa lebih murah itu yang biasanya lebih unggul. Bisa juga melakukan diferensiasi. Diferensiasi kalau marketnya besar misalnya tadi, misalnya kalau saya cerita itu handphone itu yang paling gampang contohnya. Kalau iPhone dia melakukan diferensiasi karena dengan Android karena dia mempunyai OS yang operating system yang lebih bagus gitu ya, dan marketnya itu sebetulnya besar. Lalu ada strategi fokus. Mereka melayani kebutuhan segmen tertentu dan bisa jadi itu marketnya besar. Bisa jadi marketnya besar. Saya kasih contoh di sini. Untuk generik ini misalnya body shop. Marketnya nggak besar, tapi ini adalah produk-produk yang dinilai alami gitu ya. Dinilai alami, marketnya mungkin nggak besar, tapi fokus. Jadi dia bisa menjual barang juga dengan lebih tinggi. Ada yang bisa kasih contoh? Misalnya untuk marketnya kecil, tapi dia melayani segmen market yang kecil itu dengan baik. Saya contohkan misalnya adalah fokus ini bisa menjadi low cost atau best value. Dinilai baik oleh konsumennya gitu ya. Ini best value saya contohkan ini adalah body shop. Sementara low cost saya contohkan dengan Ibis budget. Kalau di kuis kemarin saya pernah tanya tuh, kalau untuk pedagang mobil antik, pedagang kendaraan antik, kan ada tuh penggemar-penggemarnya gitu ya. Misalnya ada penggemar mobil Mercy gitu. Itu dia pakai strategi apa sebetulnya? Ada yang bisa jawab? Apakah dia memakai cost leadership atau dia menggunakan diferensiasi? Kita lihat dulu. Pedagang mobil mewah atau mobil antik gitu ya. Marketnya jelas kecil. Marketnya jelas kecil. Nggak semua, nggak banyak orang-orang yang suka dengan mobil antik. Marketnya jelas kecil. Apakah dia bisa masuk dengan cost leadership? Nggak mungkin. Nggak mungkin untuk mobil antik itu kita jual misalnya dengan harga murah. Tidak sesuai gitu maksudnya. Karena kita menuju segmen yang berbeda. Segmennya ini kita menuju, berarti segmennya yang kita tuju adalah fokus. Hanya penggemar dari kendaraan antik. Dan berarti itu ada di strategi tipe 4 atau tipe 5. Tipe 4 itu adalah low cost, dia nggak cocok dengan low cost. Tipe 5 adalah best value. Berarti itu kan memberikan value yang lebih bagi sebagian konsumen penggemar kendaraan antik. Pak, saya mau tanya, Pak. Iya, silakan, Bu. Begini, Pak, kan saya mau memasarkan itu, Pak, misalnya produk luar ya, Pak. Terus strategi apa yang bagus, Pak, untuk kan produk luar kan belum tentu dikenal di Indonesia. Jadi strategi pasarnya yang bagus bagaimana, Pak, itu? Itu produk herbal kosmetik gitu. Tapi dari luar, Pak, dari luar negeri gitu. Bagaimana strategi pasarnya yang bagus? Ya, gini Bu Iis. Bu Iis bisa hidupin kameranya nggak, Bu? Oh, boleh. Bentar. Susah, Pak. Oh. Saya balik lagi, misalnya kita pakai ini ya. Misalnya kita pakai bentar.
Ya Pak. Sebentar. Sebentar. Makanya nanti harapan saya itu memang kita di sesudah ini kita belajar buat bisnis plan. Boleh dibaca-baca dulu kan materinya saya sudah kasih bukunya Alexander Osterwalder itu. Ini Bu, kalau misalnya kita pakai pendapatnya Ansoff. Pendapatnya itu kan berarti Ibu produk itu baru gitu ya. Produk baru. Produknya baru, marketnya juga baru. Belum pernah ada gitu kan di Indonesia misalnya. Nah, ini kan berarti Ibu diversifikasi. Yang tepat adalah diversifikasi. Kalau diversifikasi kita bisa lihat oh ini kalau ini ya, ini baru sama sekali. Diversifikasi berarti kita sudah mempunyai ini yang baru, apa namanya, sudah mempunyai pasar existing. Ini sekarang Ibu betul-betul baru. Mungkin kita nggak cocok dengan menggunakan Ansoff, tapi kita pakai generik. Sekarang maksud saya konsumen Ibu itu marketnya besar atau kecil? Kosmetik yang Ibu bawa itu apakah punya konsumen khusus atau bisa digunakan oleh semua orang? Semua orang Pak. Jadi semacam produk herbal tapi dari India gitu Pak. Jadi semacam kayak kalau di sini mah Mustika Ratu Pak. Jadi kayak memproduksi herbal sama kosmetik juga gitu. Iya. Nah, sekarang jadi ramuan-ramuan tradisional gitu. Ya. Sekarang apakah itu produknya punya keunggulan perbedaan tertentu gitu yang bisa Ibu jual? Ya, kalau memang bisa berbeda. Yang mungkin ini Pak, jadi dari ramuan asli khas India gitu Pak. Jadi tradisional India gitu. Semacam produk herbal lah gitu. Tapi walaupun kan di Indonesia juga banyak ya Pak. Jadi bagaimana strateginya supaya diterima di pasar Indonesia gitu Pak. Iya, makanya Ibu sebetulnya bisa mengemasnya satu, bahwa produk itu berbeda. Dan Ibu yakin bahwa produk kosmetik itu dengan keunggulan dia gitu ya, dengan keunggulan dari produk kosmetiknya itu, misalnya dengan penggunaan herbal itu, apakah Ibu bisa dapatkan market yang lebih besar dan marketnya bisa bertahan. Jadi Ibu bisa dapatkan customer loyalty di situ. Dan berarti Ibu bisa menggunakan diferensiasi. Jadi yang Ibu jual itu bahwa ini berbeda, bahwa produk ini berbeda, dan bahwa Ibu bisa mendapatkan konsumen yang tetap gitu ya dengan perbedaan itu gitu. Misalnya dengan perbedaan herbal ini, dan itu yang kita jual untuk lebih meyakinkan. Cuma kalau kita pilihannya kan dua, apakah kita mau jual dengan harga murah atau kita mau menyasar punya konsumen fanatik dengan harga, dan ini bisa kita cas lebih mahal. Itu bisa Ibu lakukan dengan strategi fokus. Fokus tadi, kalau misalnya Ibu mau pakai diferensiasi, ini bisa dilakukan, berarti Ibu menjual bahwa produk ini berbeda. Berbeda, dan perbedaan itu akan mengikat orang konsumen Ibu gitu ya, akan menarik konsumen Ibu sehingga tidak ada substitusi yang bisa masuk. Kalau Ibu bisa, maksud saya gini, misalnya kosmetik ini impact-nya adalah bahwa
terbukti kulit menjadi lebih, misalnya orang Indonesia kan senang putih, kulit akan menjadi lebih putih gitu. Dan ini cukup diyakini di India, ini bisa Ibu jual dengan diferensiasi. Tapi kalau Ibu merasa bahwa konsumennya ini terbatas, misalnya hanya orang-orang yang berkulit hitam, itu Ibu bisa menjual juga dengan base value. Base value maksudnya Ibu menyasar segmen tertentu yang menghargai perbedaan dari produk Ibu. Dengan itu Ibu bisa mencas lebih mahal. Jadi kalau sekarang ini sebetulnya saya lihat banyak perusahaan ini ya, pengusaha baru itu masuk dengan melayani segmen tertentu. Jadi tidak untuk mass market lagi, tapi mereka melayani untuk segmen tertentu. Saya rasa lebih tepat untuk Ibu untuk begitu gitu ya, kalau memang bisa diyakini bahwa ada konsumen fanatik untuk produk India itu gitu. Ada kelebihan yang bisa dijual dari produk dari India itu. Saya kira gitu, Bu. Ini kan sepintas, saya nggak bisa menjelaskan lebih lanjut karena sebetulnya step-stepnya Ibu bisa bayangkan dari awal tadi ya, mulai dari sebetulnya Ibu mau kemana gitu, visinya apa, misinya apa, baru Ibu melakukan, sudah menentukan tujuan jangka panjang, baru Ibu melakukan ini, maksud saya melakukan kekuatan dan kelemahan dari sisi eksternal. Baru Ibu bisa menetapkan strategi. Cuman kalau secara sepintas, kita melihat dari strateginya Michael Porter, mungkin lebih pas kalau Ibu antara diferensiasi atau melakukan strategi fokus. Karena ini semuanya adalah yang baru. Diferensiasi atau fokus. Diferensiasi, kalau Ibu meyakinkan bahwa pembeli atau konsumen itu bisa mempersepsikan bahwa produk itu punya value, bahwa produk dari India ini memiliki kelebihan. Tapi kalau Ibu cenderung untuk membentuk konsumen fanatik gitu ya, mungkin strategi fokus base value ini lebih tepat. Strategi tipe 5 ini lebih tepat. Jadi produknya ini tidak terlalu banyak dan ini bisa diapresiasi oleh market. Jadi dia agak berbeda dengan market. Mungkin lebih tepat Ibu menjual seperti itu. Karena sebenarnya dalam strategi ini cuma dua, Bu. Inti poinnya dua. Apakah kita menjual lebih murah atau kita melakukan diferensiasi? Apakah kita berbeda atau kita jual lebih murah? Itu keunggulan kita. Cuma kalau kita menjual lebih murah, berarti kita akan mendapat pasar yang lebih besar. Pasar yang lebih besar dan semua orang bisa masuk. Tapi kalau kita diferensiasi, berarti kita menuju ke pasar tertentu. Gitu ya, Bu. Nanti di slide-slide berikutnya saya tambahkan lagi. Atau ada pendapat dari yang lain? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan lagi bahwa itu bagus tuh, Bu, kalau untuk case nanti. Untuk case nanti Ibu bikin bisnis proposal dan itu bisa Ibu coba implementasikan, gitu ya. Lalu bagaimana sarananya untuk mencapai strategi ini? Bisa dengan kerjasama atau melakukan partnering. Kerjasama misalnya kemitraan dari sisi distributor atau dari sisi supplier, dan atau bisa kita melakukan
joint venture atau partnering, misalnya dengan membuat perusahaan baru, membuat perusahaan distributor baru gitu ya, untuk kerjasama konsorsium. Kalau di perbankan ada tuh misalnya Bapak Ibu kan juga lihat ada ATM bersama gitu, itu sebetulnya kan lebih ke partnering. Jadi ada perusahaan baru yang dibentuk untuk mengelola ATM itu. Jadi itu tiap bank itu akan menyumbangkan unit ATM gitu ya. Oke, ini detailnya di sesi 3 saya menjelaskan visi. Jalan ya. Sebentar. Kenapa sinyalnya itu terputus-putus? Oh. Sebentar. Masih putus-putus, kedengeran nggak suara saya? Udah ganti ke HP, Pak. Oh. Sama itu Pak, mau tanya kalau misalnya kita join sama perusahaan lain, gimana caranya ya Pak? Maksudnya caranya gimana? Ya kan kita itu jual produk luar, kita join dengan semacam platform ya Pak? Gimana gitu? Strateginya harus bagaimana gitu? Cara Oh, memasarkan itu gini, promosinya. itu udah masuk ke channel. Oh, channel. Oh. Itu channel. Jadi Ibu nanti kita belajarnya udah loncat jauh. Itu udah masuk ke channel. Kita mau masuk lewat channel apa? Gitu ya, Bu. Kita mau masuk ke channel apa? Ada beberapa poin yang mesti kita perhatikan waktu kita menyusun ini ya, bisnis design gitu. Bisnis design, kita pertama harus melihat dari sisi konsumen dan dari sisi kita sendiri. Dari sisi konsumen kita lihat dulu kebutuhan dia apa. Jadi semuanya sebetulnya visi matanya itu lebih ke kebutuhan konsumen. Nilai lebih dari konsumen apa? Bagaimana kesulitan dia, dan itu yang kita akan coba selesaikan dengan produk kita. Dan untuk mencapai itu harus dipertemukan dulu sebetulnya solusi dari kita untuk kebutuhan mereka. Kalau sudah ada solusi dari kita, baru kita memutuskan channelnya mana, lewat mana kita akan menjual, gitu Bu. Oh, iya. Jadi nggak bisa loncat dan tiba-tiba kita bilang saya mau pakai apa ya gitu. Nggak seperti itu gitu. Next nanti kita pelajarin Bu. Iya Pak. Saya lanjut dulu dengan ini. Visi, misi, dan internal audit. Sebetulnya di sesi pertama, di esensi strategi, saya sudah jelaskan sepintas.
Sorry, ada interupsi. Oke, di sesi 3 saya menjelaskan agak lebih rinci mengenai visi, misi, dan eksternal dan internal audit. Visi itu kita ingin menjadi apa, sebaiknya satu kalimat dan sifatnya lebih bersifat lebih holistik. Gitu ya. Mengungkapkan jenis bisnis yang dijalankan. Ini contoh kemarin, misalnya yang agak ekstrim, contohnya adalah kelemahan ini adalah di Samsonite. Samsonite visinya adalah menciptakan inovasi, solusi inovasi untuk dunia traveling. Ini kurang tepat karena dia menyebutkan untuk dunia traveling tapi tidak menyebutkan bisnisnya apa. Bisnis dia sebetulnya adalah menjual tas gitu ya. Jadi mungkin menyebutkan tas itu lebih tepat gitu. Dan kalau dia menyebutkan inovasi, solusi inovatif untuk dunia traveling, ini bisa rancu dengan perusahaan penerbangan misalnya, kalau dia tidak menyebutkan tas. Misi, dalam misi ini sebetulnya ada 9 komponen yang sebaiknya disebutkan gitu ya. Nah ini contoh untuk Pepsi. Pepsi ini tidak menyebutkan satu customer dia siapa, tidak menyebutkan teknologi, dan tidak menyebutkan adanya distinctive teknologi. Nah tadi ini yang saya maksud sebetulnya dengan internal audit dan eksternal audit, atau kita mereview dari sisi internal dan eksternal dalam menyusun strategi. Dari sisi internal, yang paling mudah itu dengan menggunakan framework FRIO. Ini kebetulan nggak ada di buku David. FRIO itu adalah valuable, bernilai, jarang, rare atau ini jarang, lalu tidak bisa ditiru, inimitable, dan organized. Ini FRIO framework untuk internal. Apakah sumber dari produk kita itu mempunyai value? Kalau ya, kita tes lagi dengan kedua. Apakah dia kompetitif atau jarang? Ketiga, bisa diimitasi atau tidak? Bisa ditiru atau tidak? Lalu yang keempat, apakah perusahaan kita itu sudah benar-benar terorganisir? Kita mempunyai prosedur, culture, aturan di dalam internal perusahaan yang bisa mengunggulkan ini. Mungkin salah satu contoh yang saya sampaikan kemarin adalah Uniqlo. Uniqlo valuable ya, karena dia murah gitu ya, dengan potongan yang bagus dan bahan yang bagus. Jarang ya, karena bahan dia itu bisa berbeda. Seperti ini bukan promosi, di Uniqlo itu ada heat tech gitu ya. Heat tech itu memberikan perlindungan hangat gitu, dan ada airism. Airism itu untuk memberikan rasa dingin gitu. Jadi produk dia sebetulnya udah mempunyai bahan yang berbeda. Apakah bisa ditiru? Tidak. Itu karena hanya diproduksi oleh Uniqlo. Dan apakah perusahaannya sudah organize? Ya, sudah organize. Ini contoh framework sederhana ya, dengan menggunakan FRIO untuk melihat kondisi internal. Ini sedikit mengenai budaya, bahwa budaya itu penting karena bisa kalau ada perubahan, maka dengan budaya itu bisa lebih cepat bagi perusahaan untuk berubah. Nah ini dari checklist internal, kita bisa lihat dari sisi fungsi organisasi, dari sisi pemasaran, dari sisi keuangan. Misalnya kita menggunakan rasio-rasio, ini perbandingan antara industri dengan perusahaan. Lalu dari sisi profitabilitas antara industri dengan perusahaan. Lalu dari sisi operation, kita cek juga dari sisi operation perusahaan kita,
Apakah kita mempunyai proses kita sudah bagus? Apakah kita memiliki kapasitas yang cukup? Apakah kita memiliki inventory yang baik, persediaan yang baik, lalu tenaga kerja yang cukup dan kualitas kualitas yang baik. Ini kadang-kadang operation ini sering juga diabaikan gitu ya. Jadi kita selalu melihat untuk menjual produk atau memasarkan produk, tapi belum melihat dari sisi internal bahwa dari sisi operation kita tuh belum memiliki kapasitas atau proses yang lebih baik. Lalu dari sisi riset dan development, ada beberapa item. Nah, dari beberapa faktor tadi kita menyusun IV matrix, internal valuation, internal factor evaluation. Kita kasih skor, kita tulis 10-20 faktor kekuatan dan kelemahan internal. Lalu kita kasih bobot dari yang penting sampai tidak penting dan berikan peringkat 1 sampai 4 gitu. Apakah itu kelemahan atau dia kekuatan yang paling besar itu skornya 4. 1 itu kelemahan yang paling besar. Lalu dikalikan dengan bobot. Nah, ini contoh IV matrix dari hasil review internal perusahaan sendiri dengan ini bobotnya dan ini ratingnya. Ini dari sisi kekuatan, ini dari sisi kelemahan. Maka dapat diperoleh skor perusahaan ini adalah 2,5 dari sisi internal. Lalu dari sisi eksternal, seperti tadi disebutkan bahwa kita bisa melihat dari yang kita singkat itu PESTEL, baik dari political, ekonomi, gitu ya, sosial, teknologi, gitu. Dan juga dari sisi pesaing, Nah, ini dari sisi kompetitor, apakah kekuatan utama dari kompetitor kita, apakah kelemahan dari kompetitor kita. Nah, ini ada daya saing industri itu bisa dilihat dari 5 kekuatan menurut Michael Porter. Bahwa perusahaan itu dipengaruhi oleh 5 faktor ini. Pertama adalah persaingan di dalam antar perusahaan sendiri. Lalu adanya kemungkinan masuknya pesaing baru. Dan ketiga adalah kemungkinan pengembangan dari produk substitusi. Apakah ada produk substitusi yang bisa masuk? Lalu ada bargaining power of supplier. Supplier juga mungkin memiliki tingkat bargaining yang lebih tinggi dibandingkan dengan kita gitu. Lalu apakah ada bargaining power, daya tawar dari konsumen? Nah, ini kondisi yang menyebabkan poin 1 adalah mengapa rivalitas itu tinggi. Ini penjelasan mengenai poin 2, 3, dan 4. Dan kenapa yang poin kelima adalah kekuatan tawar-menawar dari konsumen. Kalau mereka bisa beralih ke produk pengganti. Kalau kita sebagai penjual menghadapi penurunan permintaan, bisa jadi daya tawar dari konsumen itu makin meningkat. Kalau mereka tahu tentang produk, harga dan biaya dari produsen, dari kita gitu. Sama seperti EV matrix, maka kita akan susun EV matrix, kita susun 10-20 faktor peluang dan ancaman. Dan diberikan bobot, lalu kita kalikan faktor-faktor ini, kita kasih skor juga 1-4. Dan akan kita kalikan, ini bobotnya sebelah sini, dan ini adalah ratingnya. Akan diperoleh misalnya dari EV matrixnya adalah 2,58. Dari EV matrix diperoleh skor tadi 2,5. Dan berikutnya kita menentukan competitive profile matrix. Bagaimana jadi dari beberapa perusahaan misalnya, dari beberapa perusahaan kita berikan skor dan kita berikan bobot, dan
nanti akan kita peroleh skor misalnya dari sisi beberapa sukses faktor perusahaan ini. Misalnya perusahaan 1 memperoleh skor 3,15, perusahaan 2 2,5, dan perusahaan 3 2,2. Nah, itu terkait dengan visi, misi, dan internal dan eksternal audit. Saya lanjut dulu dengan ini karena waktunya. Ada pertanyaan sampai sini? Oh, sesi 4 dulu. Sorry. Tadi sesi 3. Pak mau bertanya. Ya, silakan. Ini Pak, tadi kan terkait IV dan EV matrik. Itu kalau sudah diketahui skornya, nantinya kita untuk menganalisanya bagaimana ya Pak dari skor tersebut? Ya, itu bisa kita gunakan pertama tadi untuk CPM, Competitive Profile Matrix, kita bandingkan dengan perusahaan pesaing. Atau kita gunakan di sini, waktu kita menghasilkan dan memilih strategi. Saya lanjut dulu ya, Bu Maya. Nah, ini kan di sesi keempat, saya menjelaskan bahwa ada faktor, jadi ada tahap formulasi gitu ya. Kita pada tahap input, kita akan mencari EV, IV matrix, dan CPM tadi, competitive profile. Dan sekarang kita tahap berikutnya adalah melakukan matching, penyesuaian. Jadi setelah kita mengetahui IV dan EV tadi, kita bisa menggunakan beberapa matriks tambahan. Ini untuk menentukan, menghasilkan strategi. Pertama adalah dengan SWOT matrix, kedua dengan space matrix, lalu menggunakan BCG, internal eksternal matrix, dan grand strategi matrix. Dari matching ini kita akan memperoleh strategi apa, dan baru kita pilih dari beberapa strategi itu pada tahap decision stage dengan menggunakan QSPM, Quantitative Strategic Planning Matrix. Ini ya, tadi kita mendapatkan matriks IV, EV, dan CPM. Lalu kita berikutnya adalah kita melakukan matching. Matching ini sebetulnya adalah untuk menghasilkan strategi. Nah, ini Bu. Setelah kita mengetahui tadi dari sisi IV dan EV kekuatan dan kelemahan kita, baik dari dan kekuatan dan ancaman dari eksternal, kita memilih strategi pertama, strategi WO. WO itu berarti weakness. Weakness ini internal. Opportunities itu O itu opportunities berarti eksternal. Jadi bagaimana kita memperbaiki kelemahan internal untuk mendapatkan peluang eksternal. Lalu ada SO. S ini strength, berarti ini kekuatan dari internal dengan opportunities eksternal. Bagaimana menggunakan kekuatan internal strength lalu memanfaatkan peluang, atau O ini kan opportunities. Lalu ada ST, strength, bagaimana memanfaatkan kekuatan kita untuk menghadapi tantangan, threat, ancaman dari eksternal. Lalu WT, menggunakan mengantisipasi kelemahan internal, weakness, untuk menghadapi ancaman eksternal, threat. Jadi sederhananya begini, Bu Maya tadi, setelah kita tahu poin-poin kita di mana, ini kan dihasilkan sebetulnya dari IV dan EV matrix tadi. Ya kan, ini dihasilkan dari IV dan EV matrix tadi. Dari IV kita akan memperoleh strength dan weakness, dari EV kita memperoleh opportunities dan threat. Lalu ini kita buat semacam tabel gitu ya. Di sisi atas kita buat strength dan weakness, di bawah kita di sisi kiri kita buat opportunities dan threat. Dan inilah strateginya sebetulnya. Sorry, ini bukan WO nih, tapi SO. Strength dengan opportunities. Menggunakan kekuatan untuk mengambil peluang. Apa yang kita bisa gunakan
untuk mengambil peluang. Mengantisipasi kelemahan untuk menghasilkan peluang. Ini WO. Lalu ada ST, menggunakan kekuatan untuk menghadapi tantangan eksternal. Lalu ada WT, mengantisipasi kelemahan internal untuk menghadapi tantangan eksternal. Ini strateginya. Sebetulnya ini adalah strategi yang dihasilkan. Makanya disebut misalnya di sini ya. Nomor 1 ini SO ya, bukan WO. SO, strength dengan opportunities. Dia bilang S4 dengan O3. S4 ini adalah in-store promotion. Jadi promosi di dalam toko itu meningkatkan penjualan 20%. Lalu opportunities-nya nomor 3. Ada kendaraan yang passing ya lewat toko itu meningkat sekitar 12%. Ini opportunities menurut mereka. Jadi kalau dia promosi di dalam toko, penjualannya meningkat 20%. Kendaraan saat ini sekarang di opportunities, kendaraan sekarang melewati toko rata-rata meningkat 12% di O3 ini. Jadi strategi yang dia usulkan adalah menambahkan 4 promosi baru di toko setiap bulan. Jadi dia mengeksploitasi kekuatan dari dia. Selama ini dengan promosi di toko itu penjualan bisa meningkat 20%, kendaraan juga meningkat, yang melewati toko juga meningkat 12%. Strategi apa yang bisa diambil? Misalnya mereka menambahkan 4 strategi promosi baru di toko setiap bulan, 4 kali tambahan promosi baru di toko setiap hari. Jadi yang merah-merah ini sebetulnya adalah strateginya yang dihasilkan dari kita mereview kondisi eksternal dan internal. Nah, ini contoh satu contoh juga ya, tadi bahasa Inggris nih yang contoh sederhana bahasa Indonesia. Kekuatannya perusahaan ini punya jaringan yang besar. Kedua, populasi itu tumbuh. Maksudnya populasi konsumen dia itu tumbuh sekitar 10%. Apa yang bisa dia lakukan untuk meningkatkan penjualan? Misalnya pertama, dia menambah pegawai di jaringan. Jaringannya besar, populasinya bertumbuh, mungkin strategi sederhananya pertama adalah dengan menambah pegawai di jaringan. Nah, diusahakan sebetulnya strategi-strategi ini bersifat kuantitatif. Istilah kuantitatif maksudnya bisa bukan bersifat holistik lagi, tapi sudah bisa diimplementasikan. Misalnya W1, perusahaan belum memiliki website. O2, minat pelanggan dia terhadap website itu cukup tinggi. Ini kan sebetulnya strateginya dia bisa membuat website baru. Jadi berarti dia harus masuk ke web gitu ya, karena perusahaan sendiri belum memiliki web dan minat market terhadap web belum ada, juga tinggi. Berarti solusinya sementara dia mungkin bisa membuat website baru. Ini adalah dari beberapa strategi dari beberapa pertemuan SO, WO, ST dan WT ini kita bisa menghasilkan strategi di sini. Ini kelemahan kalau kita menggunakan SWOT matrix. Saya nggak jelaskan lagi ya, waktunya mepet. Lalu ada space matrix. Space matrix ini sebetulnya dia melihat dari kondisi internal. Jadi kita buat 2 sumbu, internal dan eksternal. Ini IP adalah industri posisi, dan SP itu adalah posisi stabilitas perusahaan. Jadi ini posisi eksternal. IP dan SP eksternal, FP dan CP ini internal. FP ini adalah posisi keuangan, financial position, dan posisi kompetitif. Nah, ini yang strategi yang bisa dipilih dari penerapan space matrix. Pertama, ini ketentuannya, kita kasih skor 1 sampai 7, plus 1 sampai 7 untuk FP dan IP. Ini IP 1 sampai 7. FP dan IP. Kalau 7 itu adalah yang terbaik. Sementara plus 1 ada yang terburuk.
Lalu untuk SP dan CP adalah -1 sampai -7. -1 yang terbaik dan -7 yang terburuk. Jadi seperti tadi kita melakukan skor CP dan SP. Sorry. SP dan CP, -1 terbaik, -7 terburuk. -1 terbaik, -7 terburuk. Contohnya, lalu kita hitung rata-rata dari skornya dan kita jumlahkan. Misalnya begini, ini adalah IP, ini CP dan ini adalah IP, industry position, lalu financial position dan competitive position. Ini adalah skornya sesuai ketentuan tadi, -1, -3. Lalu ini skornya untuk item-item yang sudah kita pilih. Ini kita rata-ratakan 4,75 dan ini -1,75. Ini kita jumlah 4,75 dengan 1,75 adalah 3. Maka ini adalah sumbu X. Lalu dari sisi financial position dan kompetitif, bukan kompetitif. Stabilitas, environmental ini adalah stabilitas, FP dan SP. Kita kasih skor tadi sesuai ketentuan, maka akan diperoleh ini +5, ini -2,25. Kita total adalah 2,75. Baru kita cari skornya, kalau X-nya 3 dan Y-nya 2,75, ini adalah posisinya. Ini adalah vektornya. Ini 3 dengan 2,75 kita tarik dari 0. Sini. Berarti strateginya adalah strategi agresif. Ini space matrix. Kita menentukan strategi yang akan kita gunakan. Ada 4 kuadran strategi. Nah ini, ada 4 kuadran. Kalau dia nanti hasil vektornya ke sini adalah strategi agresif, kalau vektornya ke sini adalah strategi konservatif, ke sini vektornya adalah strategi defensif, dan ke sini faktornya adalah kompetitif. Ini salah satu tools, lainnya adalah space matrix untuk menentukan vektor strategi kita yang lebih tepat seperti apa. Berikutnya adalah BCG, Boston Consulting Group. Ini membandingkan posisi market share dibandingkan dengan market leader. Lalu kita lihat juga dengan growth industrinya. Ke kanan ini adalah kalau market share kita itu rendah dibanding dengan market leader. Jadi misalnya gini, market share kita 10%. Sementara pemain utama di industri yang sama market share-nya 40%. Maka relatif market share-nya adalah 10 dibagi 40 atau 25%. Atau 0,25. Dan itu termasuk di low. Kalau dia low, kita lihat juga industri tempat kita berbisnis, pertumbuhannya berapa setiap tahun. Kalau pertumbuhannya di atas positif, gitu ya, ini kategorinya di sebelah sini. Atau rendah, sampai turun -10%. Jadi kalau posisi kompetitif kita kuat dan marketnya tumbuh tinggi, maka ini strategi yang bisa dilakukan. Kalau posisi kompetitif kita rendah, market share kita rendah, tapi industrinya tumbuh tinggi, maka ini yang kita lakukan. Kita ada di kuadran 1, question mark, dan ini strategi yang bisa kita lakukan. Lalu kalau posisi market share kita rendah, dan industrinya pun tumbuh rendah pertumbuhannya, maka ini kategorinya adalah DOX kuadran 4, dan ini strategi yang bisa dilakukan. Lalu kalau market share kita tinggi, tapi industrinya pertumbuhannya rendah, ini adalah posisi cash cow atau kuadran 3, dan ini strategi yang bisa dilakukan. Ini penjelasan mengenai setiap strategi dari BCG, dan ini cara menghitungnya.
Jadi matriks IV, EV tadi pun bisa digunakan sebetulnya di sini. Kita perlu melakukan scan terhadap kondisi eksternal dan internal, itu diperlukan dan itu bisa digunakan baik pada tools apapun gitu ya. Karena memang prinsipnya sama, kita harus mengetahui kondisi internal dan eksternal dari perusahaan kita. Lalu yang berikutnya adalah grand strategi matrik. Kalau mirip dengan BCG, bahwa ini adalah dilihat dari pertumbuhan pasar dengan posisi kompetitif perusahaan dibandingkan dengan industri. Kalau dia posisi kuat dan marketnya tumbuh kuat, kita berada di kuadran 1. Ini strategi yang bisa dilakukan. Ini kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, ini tahap keputusan. Jadi dari beberapa tools itu yang kita bisa menghasilkan strategi, tahap berikutnya adalah tahap keputusan. Kita bisa menggunakan QSPM, Quantitative Strategic Planning Matrix. Jadi kita turunkan sebetulnya strategi yang kita pilih. Misalnya dari matrix SWOT tadi kita menghasilkan 3 atau 4 strategi, kita taruh di sini. Itu ya, strategi 1, strategi 2, strategi 3. Lalu ini kita berikan key faktornya, apakah dia opportunities, threat, dan strength dan weakness. Dan kita berikan bobot. Kita berikan bobot, nanti kita kalikan, ini kita berikan skor juga. Ini kita berikan skor untuk setiap strategi. Misalnya untuk membuat website, attractiveness skornya 4 itu sangat menarik. Gitu ya, kita berikan skor 4. Ini bobot sudah kita tentukan. Nanti bobot ini kita kalikan dengan skor atraktif atau tidaknya. Usulan ini dari misalnya 2 strategi. Membuat website atau pindah jaringan. Ini kita kalikan 0,2 dengan 4, 0,8, 0,2 dengan 3, 0,6. Jadi dari beberapa item ini nanti akan diperoleh kita total gitu ya. Attractiveness score-nya. Totalnya 4,15 untuk membuat website atau pindah jaringan baru itu adalah attractive score-nya 3,35. Jadi pilihannya dari 2 strategi ini mungkin kita akan membuat website terlebih dahulu. Ini tahap keputusan. Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Ya. Sorry, saya keburu-buru nih waktunya. Oke, itu tadi masih di tahap formulasi sekarang. Jadi kita sesudah mendapatkan matriks IV, EV, kita menggunakan misalnya sederhana dengan SWOT matrix, kita mendapatkan beberapa alternatif strategi. Dari alternatif strategi itu kita pilih melalui QSPM tadi. Kita lakukan scoring. Oh, strategi yang akan kita jalankan misalnya dari 7 alternatif strategi, 3 yang akan kita laksanakan berdasarkan scoring dari QSPM. Baru tahap berikutnya adalah implementasi. Nah, implementasi ini isunya bahwa sebaik apapun strategi yang kita susun itu percuma gitu ya kalau tidak bisa diimplementasikan dengan baik. Bahwa strategi yang baik yang diformulasikan dengan baik hanya 10% yang selama ini sukses diimplementasikan. Ada beberapa isu sebetulnya terkait dengan fungsi-fungsi organisasi dengan dengan strategi yang dihasilkan. Kita bisa lihat dari sisi marketing isu. Marketing isu bagaimana kita membuat iklan yang lebih interaktif dan efektif. Ada prinsip-prinsip marketing saat ini yang berkembang gitu ya, bahwa sekarang gitu kita lebih cenderung untuk
berbicara langsung dengan konsumen gitu. Lalu ada isu terkait market segmentation, segmentasi pasar yang kita ingin gapai, apakah itu dari sisi geografik, dari sisi demografi, dari sisi psikografi, dari sisi perilaku. Misalnya apakah seperti Bu Iis tadi untuk kosmetik, apakah dipasarkan untuk masyarakat kota atau masyarakat desa? Apakah dipasarkan untuk orang usia berapa? Lalu kelas sosial seperti apa? Ada yang kelas menengah, ada yang kelas atas atau kelas di bawah. Lalu bagaimana perilaku penggunaannya mereka? Ini bisa dilakukan dengan survei kecil-kecilan gitu ya. Kita riset sebetulnya market yang cocok untuk produk kita apa. Itu perlu dilakukan market segmentation. Lalu positioning, produk kita akan dipersepsikan seperti apa. Nah ini teknik dalam melakukan produk positioning, kita bisa memilih dua kriteria. Contohnya di sini saya contohkan bank gitu ya, bank yang aman dan bank yang kurang aman, bank yang banyak cabang dan yang sedikit cabang. Kita buat matriks, kita posisikan pesaing-pesaing, misalnya ada di sini. Bank BUMN biasanya cenderung aman, cabangnya tidak terlalu banyak. Bank swasta cenderung mungkin tidak lebih aman gitu ya. Tidak lebih aman, tapi cabangnya mungkin sama gitu ya dengan Bank BUMN. Sementara bank asing cenderung aman, tapi cabangnya sedikit. BPR juga begitu, kita bilang cabangnya mungkin banknya kurang aman, tapi dan cabangnya sedikit. Dan kita tentukan sebetulnya produk kita akan dipasarkan di sebelah mana. Kita cari area yang kosong. Jadi contohnya ini saya put dengan titik merah ini gitu ya. Titik merah ini adalah contoh dari produk. Kita akan masuk ke posisi yang di sebelah mana. Ini aturan untuk produk posisinya. Jadi carilah ceruk yang kosong. Isu berikutnya adalah dari sisi keuangan. Bagaimana kita memperoleh modal, bahwa yang diharapkan itu adalah lalu pilihan apakah kita akan menggunakan hutang atau menggunakan saham, mana yang lebih murah bagi perusahaan. Tapi poin akhirnya adalah untuk menghasilkan laba per lembar saham yang tertinggi. Ada juga dengan isu dengan kita membuat proyeksi laporan keuangan. Jadi dari rencana-rencana kita buat dulu proyeksi laporan keuangan. Pertama dengan menyusun laba rugi dulu, existing, lalu kita bikin prognosa pertumbuhan. Dari laba rugi, proyeksi laba rugi, kita akan susun proyeksi neraca. Jadi jangan terbalik mulainya, tapi dari proyeksi laba rugi dulu, baru ke proyeksi neraca. Inilah sebetulnya nanti guideline kita dalam menjalankan strategi kita selama 1 tahun. Kita akan menjaga bahwa aset kita akan tumbuh dari 82 menjadi 131,75. Lalu isu penilaian perusahaan, bahwa perusahaan itu karena inti dari implementasi adalah nilai memperkaya pemegang saham, dan itu berarti adalah nilai dari perusahaan. Ini ada beberapa metode penilaian perusahaan. Saya sampaikan contohnya di sini. Nah ini dari beberapa metode, metode 1, 2, 3, 4, 5. Secara rata-rata skornya ini, nilainya ini. Misalnya Amazon.com nilainya dengan 4 metode nilainya adalah 73.000 US. Rostore ini secara rata-rata 10.000 US dan Panera Bread ini secara rata-rata nilainya 2.600. Berikutnya adalah strategi dari isu terkait dengan perencanaan dan pengembangan. Tapi yang perlu diingat bahwa dalam tahap implementasi dengan tahap formulasi itu berbeda. Ini kita sudah masuk tahap implementasi, gitu ya, bahwa ada beberapa isu yang harus dihadapi.
Saya masuk ke sesi 6. Eksekusi dan monitoring strategi. Nah ini, pada saat implementasi dengan formulasi itu ada perbedaan tanggung jawab, pergeseran tanggung jawab. Pada saat formulasi lebih banyak perannya di strategis. Pada saat implementasi ada di divisional dan fungsional manajer. Ini perbedaan-perbedaan waktu kita melakukan implementasi dan pada saat kita melakukan formulasi. Ada beberapa isu pada tahap implementasi. Pertama, tujuan tahunan, annual objective, seperti disebutkan bahwa itu harus ada, dan mungkin implementasinya dalam bentuk prognosa laporan keuangan, gitu ya, proyeksi laporan keuangan. Dan ini bisa memperjelas pihak-pihak yang bertanggung jawab dengan adanya proyeksi laporan keuangan. Perlu kebijakan yang jelas, apa yang akan dilakukan. Ini adalah pendukung dalam melaksanakan strategi. Nah, ini juga faktor penting sebetulnya, mengalokasikan sumber daya dan mengelola konflik. Jadi sumber daya itu bisa kita lihat ada 4, dari sisi keuangan, dari sisi fisik atau aset gitu ya, dari sisi SDM manusia dan teknologi. Apakah ini harus dikelola supaya secara keuangan kita mampu dan SDM-nya mencukupi. Juga harus mewaspadai konflik. Jadi kita harus mengelola konflik seperti disebutkan bahwa dalam implementasi strategi mungkin ada perbedaan tugas, ada tugas tambahan yang mungkin tidak disepakati oleh, tidak didukung gitu ya, belum didukung oleh seluruh karyawan. Lalu struktur organisasi jika perlu dilakukan perubahan. Jadi strukturnya diperlukan struktur organisasi yang efektif untuk implementasi strategi. Ini dicontohkan bahwa struktur organisasi itu ada fungsional, ada divisional. Paling sederhana adalah fungsional, jadi berdasarkan fungsi. Lalu berikutnya ada divisional dan ada strategic business unit dan ada strategi matriks, organisasi matriks. Ini yang paling sulit. Jadi ini atasannya berbeda-beda dan ini proyeknya juga berbeda-beda. Ini yang kalau perlu disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dari strategi kita. Lalu ada isu terkait isu dan produksi dan operasi dan isu strategis mengenai SDM. Oke, sesudah itu kita melakukan monitoring. Itu isu dari implementasi. Sesudah implementasi dilakukan, kita melakukan monitoring. Kita melakukan evaluasi. Ini ada kriteria dari Rumels. Rumels ini ada 4 kriteria waktu kita melakukan evaluasi. Pertama, konsisten, kesesuaian, kelayakan, dan keunggulan. Ini 3 acuan dari Rumels bahwa strategi tidak konsisten kalau terjadi masalah manajerial yang berlanjut. Itu salah satu ininya ya, salah satu acuannya. Strategis ini juga harus eksaminasi gitu ya, mengecek gitu tren dari individu dari organisasi dalam melakukan eksekusi dan itu harus dimonitor. Lalu kelayakan, apakah sumber daya kita cukup gitu ya setelah dilaksanakan. Dan lalu keunggulan, strategi itu harus menciptakan atau memelihara keunggulan kompetitif yang kita miliki. Nah, waktu mengevaluasi maka kita akan mengembangkan lagi IV dan EV. Kita melihat dari sisi strength dan weakness, opportunities dan threat. Misalnya strength dan weakness, apakah kekuatan kita masih menjadi kekuatan? Apakah kita dalam berjalannya saat ini kita berhasil menambahkan kekuatan?
Lalu apakah kelemahan kita masih menjadi kelemahan dan apakah organisasi kita justru mengembangkan ada kelemahan yang lain. Dan dari sisi opportunities dan threat dari eksternal, kita lihat apakah peluangnya itu masih tetap ada, apakah ada peluang lain, apakah ancaman kita itu masih ada, dan apakah ada ancaman lain yang muncul. Kalau dari hasil kajian kita beberapa item ini muncul, maka ada melakukan corrective action, tindakan perbaikan. Kecuali yang ini, poin yang paling bawah. Jadi apakah terdapat perubahan dari sisi posisi internal perusahaan? Tidak ada. Apakah ada perubahan dari sisi eksternal? Tidak ada. Apakah perusahaan tumbuh sesuai dengan harapan? Kalau dijawab ya, maka strateginya tetap dilakukan, dijalankan. Nah, ini yang stepnya sebetulnya dengan IV dan EV tadi. Kita cek apakah ada perubahan yang signifikan. Kalau tidak ada, maka kita ukur lagi kinerja perusahaan dibandingkan dengan tujuan gitu ya. Apakah ada perubahan? Kalau tidak, kita lanjutkan gitu ya. Tapi kalau ada perubahan, maka lakukan corrective action. Ini beberapa item rasio keuangan yang bisa kita pakai untuk mengevaluasi dari strategi. Apakah semua angka-angka ini sesuai dengan harapan kita gitu ya, dengan proyeksi kita. Nah, ini tindakan korektif. Lalu ada tools yang terakhir, ini adalah balance scorecard. Balance scorecard ini sebetulnya tools lama yang hanya mengingatkan bahwa strategi kita itu memiliki objektif yang sudah mencakup beberapa item ini. Dari sisi customer, dari sisi manajer, jadi harus dilihat strategi itu apakah sejalan dari sisi manajer, dari sisi operation, bisnis etik, dan dari sisi keuangan. Tiap organisasi bisa berbeda-beda, dan ini bisa dimasukkan dalam key performance indicator dari perusahaan. Saya kira itu, jadi kalau yang agak panjang memang waktu pada tahapan formulasi. Tapi pada tahapan implementasi, saya kira itu ya yang bisa disampaikan. Minggu depan kita UTS, chapter-chapternya dari buku ini, buku David, atau dari nggak akan keluar dari materi yang saya sampaikan. Itu, dan mungkin gambarannya bisa dilihat aja ini ya, contoh-contoh soal dari buku David yang sederhana gitu. Nanti kita coba. Karena kalau saya lihat sih sebetulnya mudah-mudahan ya, kalau saya lihat dari angka kuis sih sebetulnya udah cukup baik-baik nih. Tapi untuk tugas saya belum pernah apa namanya ya, kita belum pernah bahas. Nanti kita bahas karena memang materinya agak dipadatkan, karena saya lebih mengharapkan secara ini ya, secara implementasi kita bisa menyusun proposal bisnis. Jadi coba teman-teman juga lihat-lihat tuh bukunya Alexander Osterwalder yang udah pernah saya kasih, memang masih edisinya bahasa Inggris. Di Gramedia ada yang aslinya tuh udah edisi bahasa Indonesia, cuman yang bahasa Indonesia tuh menurut saya translate-nya kurang pas. Nanti membingungkan buat dibaca. Ada 2 buku yang paling penting sebetulnya yang bisnis, buku yang bisnis proposition design. Ada 2 kan, ada yang bisnis design, ada
Satu lagi bukunya Value Proposition Design. Yang paling penting itu adalah Business Design. Nanti kita coba bikin masing-masing lebih fokus ke membuat proposal bisnis ya, karena itu adalah sebetulnya adalah tahapan dari manajemen strategi dari awal sampai akhir. Jadi bisa dibaca dulu. Kalau untuk UTS ya gambaran saya mungkin soalnya nggak akan jauh-jauh dari materi-materi yang saya kasih dari PPT, dari mungkin juga dari latihan soal bukunya David gitu ya, pertanyaan-pertanyaan dari bukunya David. Biasanya kita open book atau close book. Ujiannya ini juga ya, ujiannya kita pakai ini juga, pakai daring juga. Iya Pak, biasanya 12 jam dari jam perkuliahan yang biasa. 12 jam maksudnya gimana? Dihitung dari, biasanya kan kita Sabtu jam 7:30. Nah nanti ketemu 7:30 lagi itu batas pengumpulan di si akad. Oh berarti open book ya? Iya Pak. Open book ya 12 jam. Oke. Kalau open book ya prinsipnya nanti lebih ini ya. Kalau open book berarti lebih filosofis gitu, maksud saya nggak akan bertanya lebih ke detail-detail seperti apa yang dimaksud dengan A, apa yang dimaksud dengan B by definisi apa gitu, mungkin nggak ke sana gitu, tapi lebih ke pemahaman gitu ya, ke filosofisnya gitu ya. Saya kira itu dulu ya, terima kasih karena waktunya udah 11.40. Maaf Bapak, ini saya mau ini Pak, minta alamat email Bapak. Oh, di materi saya ada Untuk di halaman depan tuh. Oh Di iya. PPT, di Ya, PPT ada. terima kasih Pak. Atau kalau nggak ada nanti di WA group nanti saya taruh. Seingat saya ada kok di PPT saya taruh. Di halaman depan. Oh iya, makasih Pak. Oh nggak ada ya? Nggak ada ya? Ya nanti saya WA di grup, ya Bu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.